everyone, welcome back to my YouTube channel. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channelku, hey there, I hope kalian suka dengan video-videoku. Dan jika kalian yes, please subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-videoku selanjutnya. Nah, langsung aja ke topiknya guys. Kali ini aku akan memberikan tips untuk kalian para pemula yang ingin mengunjungi Filipina untuk yang pertama kalinya. Are you excited? Let's go to the tips number 1. Pertama adalah visa. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita ingin berkunjung ke negara lain, ada beberapa negara yang mengharuskan kita untuk memiliki visa. Tapi kalian nggak perlu khawatir guys, karena Filipina sendiri memberikan 1 bulan turis visa bagi warga negara Indonesia untuk bisa berkunjung ke Filipina. Jadi free guys. Yang kalian butuhkan hanyalah paspor. Dan kalian harus make sure masa berlaku paspor kalian itu minimum 6 bulan. Tips yang kedua guys adalah tiket pesawat pulang pergi. Nah, kalian juga harus pastikan ketika kalian memesan tiket pesawat, kalian sudah harus memesan tiket pesawat pergi dan pulang. Kenapa? Karena kalian akan ditanya oleh petugas imigrasi tiket kepulangan kalian juga guys. Dan itu sangat krusial. Jika kalian tidak memiliki tiket kalian pasti tidak akan diberangkatkan. Seperti itu. Tips yang ketiga adalah hotel atau penginapan. Nah, ini nggak kalah penting guys. Jadi kalian sudah harus tahu ya di mana kalian akan tinggal selama berkunjung ke Filipina. Kenapa? Karena kalian akan disuruh mengisi data ataupun petugas imigrasi akan menanyakan di mana tempat tinggal kalian ketika kalian berkunjung ke Filipina. Nah, kalian bisa mengisi data, alamat hotel atau penginapan yang telah kalian pesan sebelumnya. Ataupun guys, kalian bisa mengisi alamat contoh saudara kalian atau kerabat kalian yang berada di Filipina. Untuk rekomendasi hotel, sebaiknya kalian memesan hotel atau penginapan yang berada atau dekat dengan Roxas Boulevard. Kenapa guys? Karena daerah situ banyak banget turis spot yang seperti contoh Manila Bay, Manila Ocean Park, Rizal Park, Manila Zoo, kemudian ada Intramuros seperti kota tuanya Jakarta. Terus mereka juga ada pusat perbelanjaan yang sangat terkenal di Manila, yaitu Divisoria. Tips yang keempat adalah SIM card. Jadi guys, ketika kalian tiba di bandara internasional, aku bilang bandara, oke. Ketika kalian tiba di bandara internasional Filipina atau Naya, kalian sebaiknya langsung membeli SIM card. Kenapa? Karena internet itu penting banget guys. Itu bisa membantu kalian berkomunikasi. Nah, untuk SIM card di sini ada 2 provider besar, yaitu yang pertama Smart dan yang kedua adalah Globe. Nah, aku merekomendasikan kalian menggunakan Globe karena aku Globe user. Jadi ketika kalian sampai di bandara, kalian kunjungi aja tuh loket Globe. Nanti petugasnya akan menjelaskan paket-paketnya dan kalian bisa pilih paket tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi ada yang 1 hari, 3 hari, 5 hari, unlimited internet ya maksudku, 7 hari, 9 hari, 1 bulan, sesuai dengan kebutuhan kalian pokoknya. Tips yang kelima adalah currency atau mata uang. Mata uang dari Filipina adalah Philippine Peso. Nah, biasanya aku mengkalkulasi 1 Philippine Peso itu sama dengan 300. Karena guys, currency itu kan berubah-berubah tiap harinya. Kadang itu 270 rupiah, 280 dan seperti itu. Jadi aku pukul ratakan saja menjadi 300, mempermudah aku menghitung. Jadi contoh, harga barangnya 100 peso, dikalikan aja tuh 300 menjadi 30.000 rupiah. Isi-isi kan guys, seperti itu. Nah, untuk mata uang peso, jika kalian yang sudah menukarkan peso di Indonesia nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian belum menukarkan, kalian jangan khawatir karena seperti biasa di bandara kita punya banyak money changer, ya money changer. Jadi kalian nggak perlu khawatir seperti itu. Aku sudah menggunakan kata khawatir itu 2 kali, jadi benar-benar jangan khawatir guys. Tapi aku belum pernah menukarkan uang atau membeli Philippine Peso ya guys. Tapi aku pernah punya pengalaman menarik uang melalui ATM. Jadi aku menggunakan ATM Indonesia tuh, dan kalian tuh harus pastikan ATM kalian tuh berlogokan Visa atau Mastercard gitu loh guys. Nah, untuk ATM sendiri di sini ada banyak ATM ya guys. Tapi yang paling terkenal, bukan yang paling terkenal ya, mungkin paling besar adalah BPI atau Bank of the Philippine Island. Kemudian ada BDO dan sebagainya. Nah, aku merekomendasikan kalian kalau kalian mau narik
lewat ATM ya, kalian tarik di bank BPI atau BPI. Kenapa? Karena di bank BPI kalian bisa tarik maksimum 20.000 peso. 20.000 Filipin peso. Kalau di ATM bank lain mungkin bukan mungkin, memang hanya 10.000. Dan kita tahu ya, kalau misalnya kita tarik melalui ATM tuh ada biaya admin atau biaya charge-nya itu sekitar 250 peso. So itu sekitar berapa ya? Kan 300 aja, kayak 75-80 ribu seperti itu. Sayang lah kalau kita tarik berkali-kali. Gitu loh guys. Oke. Tips yang keenam adalah bahasa. Jadi guys, bahasa lokal dari Filipina itu adalah Tagalog. Kalian gak perlu khawatir ya jika kalian gak bisa ngomong bahasa Tagalog. Kenapa? Karena mostly orang-orang Filipina mereka bisa berbahasa Inggris yang sangat baik dan benar. Jadi guys, aku pun sampai terkejut karena ketika aku contoh ke pasar atau aku naik angkutan umum, semuanya bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi aku nggak takut untuk miscommunication atau kehilangan arah tujuan hidupku selama di Filipina. No, jadi itu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, jadi kalian harus make sure kalian bisa berbahasa Inggris agar kalian bisa komunikasi dengan mereka. Nah, ini aku juga mau kasih tahu. Jadi di sini tuh ada istilah yang namanya Taglish. Taglish itu adalah Tagalog English. Okay. Jadi itu orang-orang di sini tuh biasa mencampur-adukan dua bahasa itu menjadi satu. Jadi mereka ngomong campur-campur kayak gitu. Itu sih. Oke, lanjut ya, kita ke tips selanjutnya. Tips yang ketujuh. Wah, kita udah sampai di tips yang ketujuh nih. Jadi tips yang ketujuh ini adalah transportasi. Nah, untuk transportasi di Filipina ini guys ada banyak ya. Contoh ada train, kemudian ada bus, kemudian ada jeepney atau angkutan umum seperti mikrolet. Itu kalau yang di Manado ya, kita sebutkan mikrolet. Kemudian di sini ada angkas atau ojek online. Kemudian ada Grab, kemudian ada taksi, kemudian ada yang namanya tricycle. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke Filipina, aku anjurkan kalian naik taksi, Grab atau train. Kalian bisa mencoba pengalaman naik train yang ada di Filipina. Asal kalian udah tahu ya caranya. Nanti aku akan buat video khusus untuk itu. Dan Grab atau taksi, Grab itu gampang ya. Kalian tinggal booking melalui internet atau aplikasi Grab. Kalian udah tahu berapa harganya, that's it. Sangat easy peasy. Nah, kalau untuk yang taksi, nah aku mau kasih tips nih guys. Kadang kalau orang lokalnya tahu kalau kalian ini orang asing, mereka akan langsung memberikan harga yang tinggi. Nah, kalian harus pastikan kalian minta ke drivernya untuk menggunakan argometer. Nah, kalau mereka oke ya, you're okay to go like that. So ya kayak gitu. Tips yang ke-8 adalah makanan. Nah, seperti yang kita ketahui, mostly orang Filipina itu beragamakan Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Jadi mereka tuh sudah sangat lumrah memakan daging BABI. Dan ya hampir setiap restoran di sini tuh menyediakan daging tersebut. Dan kita tahu kalau Indonesia kita banyak orang Muslim ataupun Kristen Advent seperti aku, yang kita nggak bisa makan daging tersebut gitu loh guys. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena di sini banyak banget restoran siap saji seperti KFC, kemudian McD seperti itu. Jadi kalian bisa makan di salah satu restoran siap saji tersebut. Dan juga guys, kalian jangan lupa untuk mengunjungi restoran siap saji lokal mereka yaitu Jollibee. Nanti aku akan kasih link di atas sini. Kalian klik itu dan kalian bisa lihat rekomendasi menu-menu apa saja yang ada di Jollibee. Dan juga ada satu restoran yang enak banget. Kalian harus coba ketika kalian berkunjung di sini, yaitu namanya Inasal. Link ada di atas sini, kalian klik guys, kalian cobain, kalian pasti nggak nyesel kayak gitu loh guys. Nah, satu lagi tips untuk soal makanan. Jadi guys di sini, ini menurut pengalamanku, orang-orang Filipina tuh jarang banget makan sayur mayur. Nggak kayak kita di Indonesia itu kan harus ada 4 sehat 5 sempurna, kita harus ada sayur gitu ya. Nah, di sini tuh agak jarang guys. Tapi kalau kalian cuma liburan 3 hari, 5 hari sih itu nggak masalah ya buat kalian seperti itu. Tapi kalau kalian memang pengen makan sayur guys, kalian harus hati-hati banget. Kalian harus tanya benar-benar sayur itu nggak ada dicampur daging nggak? Karena biasanya sayur di sini tuh mereka campur daging yang tadi BABI itu loh guys. Jadi kalian betul harus tanya ya. Jangan sampai kecolongan. Oke. Tips yang ke-9. Tips yang ke-9 adalah pakaian. Nah guys, kalian harus tahu cuaca di Filipina ini
mirip banget dengan Indonesia, yaitu panas sepanjang masa. Panas pokoknya guys. Jadi kalian tuh jangan ya sampai datang ke sini tuh bawa baju yang tebal-tebal, kemudian bawa jaket yang tebal-tebal, jangan guys, karena kalian pasti akan menyesal. Lebih baik kalian menggunakan baju yang tipis, berbahan yang nyaman-nyaman gitu guys, kemudian dia menyerap keringat, itu bagus banget. Kalau buat cewek ya, kalau kalian mau menggunakan mini dress seperti itu atau short, itu udah paling bagus banget guys. Dan penting juga kalian menggunakan sepatu kets, karena di sini kalian akan banyak berjalan kaki seperti itu guys. Oke. Tips yang ke-10 guys. Nah, tips yang ke-10 ini adalah waktu liburan yang ideal. Kalau aku sih rekomendasikan kalian datang ke sini pada bulan November sampai dengan Mei awal. Kenapa? Karena periode ini dikenal dengan musim kemarau. Walaupun kalau menurut pengalamanku dari Januari sampai Desember tuh ya musim kemarau, tapi ya memang ada bulan-bulan tertentu yang memang ada musim hujan. Jadi contoh bulan Juni sampai dengan bulan September itu adalah periode musim hujan. Dan guys, kalian udah harus tahu di sini tuh musim hujan itu kalian nggak akan nyangka, karena itu misalnya contoh panas terik, kemudian dia hujan tiba-tiba deras, kalian nggak bisa sedia payung sebelum hujan, kalian sudah basah kuyup, dan itu nggak keren banget dong kalau kalian datang liburan saat itu gitu loh guys. Dan kalau bulan November itu kalian bakal dapat pemberitahuan, itu sesuai pengalamanku ya, tiap tahunnya itu akan ada badai atau typhoon, dan ya itu nggak keren juga ya kalau kalian datang saat typhoon seperti itu guys. Jadi seperti aku bilang tadi, bulan November akhir sampai dengan awal Mei. Tapi lebih baik lagi kalau kalian datang tuh bulan Januari sampai Februari. Kenapa? Karena rentang waktu ini tuh cuacanya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, jadi tuh adem-adem ayem kayak gitu, kalian bisa jalan-jalan dengan hati yang senang kayak gitu guys. Tips yang ke-11 atau tips yang terakhir guys adalah destinasi wisata. Nah, seperti di Indonesia, Filipina juga terbagi oleh kepulauan guys. Nah, jadi kayak di Indonesia wisata yang terkenal mendunia itu adalah Bali. Di sini juga ada beberapa wisata yang terkenal mendunia, yaitu contoh Pantai Palawan, Pantai El Nido, kemudian ada Pantai Boracay, kemudian ada Oslo dan Cebu dan lainnya. Dan guys, kalian harus tahu, jadi Filipina ini ibu kotanya Manila. Jadi dari Manila untuk menuju ke lokasi wisata tersebut kalian harus menggunakan pesawat, dan itu memakan waktu 1 jam. Tapi guys, di Manila sendiri banyak banget tempat wisata, tapi aku akan membuat video khusus untuk itu. Please subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu ketika aku mengupload video, dan kalian gak akan ketinggalan untuk info-info selanjutnya. Jika kalian mempunyai pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar, aku akan coba jawab. Thank you so much for watching this video. I hope video ini berguna untuk kalian, dan I will see you on my next video. Bye!